Shalom semua, apa kabar? Selamat malam. Sudah nggak sabar untuk kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. YouTube Live, welcome. Sebentar lagi bergabung Instagram dalam waktu 5 menit kemudian. Kita kalau sebelum mulai acara begini itu udah nyanyi-nyanyi di antara kami. Lalu ada juga yang saling memberi kesaksian, gimana hidupnya diubahkan lewat saat teduh ini. Dan saya juga mau membacakan kesaksian-kesaksian yang saya terima dari Anda. Yang ini dari Dr. Andes Santoso. Waktu saat teduh tanggal 10 Juni yang lalu, Pastor Philip doakan seorang yang akan menjual salah satu propertinya untuk lunasi hutang-hutangnya. Dan Tuhan akan kirimkan seorang pembeli dan akan terjual di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Keesokan harinya, saya memang sudah berjanji dengan seorang ingin melihat ruko kami yang akan dijual. Dan ternyata hari itu juga pembeli langsung deal. Dan 6 jam kemudian kami bertemu notaris untuk tanda tangan transaksi jual beli ruko kami dengan harga yang memuaskan. Selama 1,5 tahun ini keluarga kami mengalami banyak pencobaan. Kami sudah berusaha menjual atau menyewakan ruko kami itu, tapi selalu gagal. Kami hanya bisa mengatakan, Tuhan saya percaya, dan akhirnya kami terbebas dari hutang-hutang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, pertolongannya tepat waktu. Puji Tuhan ya. Senang gitu loh, dengar orang-orang ditolong, mengalami kemerdekaan. Humirtab Official, Shalom Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Di akhir, Ko Philip minta mengulurkan tangan untuk berdoa, saya berdoa untuk pekerjaan adik saya, agar dapat panggilan kerja. Pada saat selesai doa, Ko Philip memberitahu jangan simpan baju-baju kantor. Yang di PHK nanti akan kembali bekerja. Hati saya langsung percaya dan yakin salah satunya adalah untuk adik saya. Puji Tuhan, mujizat terjadi tepat pada hari ini Jumat 12 Juni. Adik saya mengabari saya dapat panggilan kembali bekerja lagi. Thank you Jesus, thank you Ko Philip, thank you. Ya, praise the Lord, puji Tuhan. Nih sekarang dari Taliadin. Shalom Pastor, saya mau sampaikan berita bahagia. Hari ini terakhir saya minta didoakan untuk mencari pekerjaan. Terus saat teduh hari Sabtu kemarin, kata Pastor akan ada yang mendapat rezeki dan kerjaan yang baru, bukan yang lama. Dan pada hari itu juga saya mendapatkan pekerjaan setelah 3 bulan saya menunggu. Saya merasa terberkati sekali setelah ikut saat teduh selama 3 bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mendengar kesaksian seperti ini rasanya semua jerih payah itu nggak sia-sia. Rasanya kalau kita melakukan sesuatu yang rutin itu jadi nggak jenuh dan juga nggak lelah sama sekali kalau lihat hidup-hidup diubahkan ya. Terus kirim kesaksian-kesaksian karena itu akan sangat-sangat menguatkan tim kami. Rina Warumi dari Jayapura. Saya hamil 5 bulan mengalami gangguan tidur. Lalu saat dengar saat teduh online jam 11 malam tentang tempat basah kutuk di mana kutuk mati, lalu di akhir Ko Philip berdoa untuk yang sama sekali nggak bisa tidur. Spirit itu dipatahkan dalam nama Yesus. Saya tahu saya tanpa sadar ikut berdoa dan berbahasa roh. Setelah saya selesai, tiba-tiba mengalami kantuk yang luar biasa dan tertidur pulas selama 6 jam. Puji Tuhan, sampai saat ini saya bisa mulai tidur dengan baik. Hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Oh, I love this. Banyak yang disembuhkan. Ini ada juga yang kena migrain dan sebagainya. Saya nggak bacakan satu persatu. Sebab Tuhan mau menciptakan perkara-perkara baru hari ini di saat teduh. Akan ada orang-orang yang akan diselamatkan Tuhan. Akan ada banyak orang yang disembuhkan. Dan banyak orang juga akan mengalami sukacita dari Roh Kudus. Ya, kita sebentar lagi berdoa. Kita berdoa sama-sama. Mari kita pejamkan mata. Tuhan Yesus, kami undang hadirat-Mu untuk lebih intim dekat dengan kami. Hari ini kami set hati kami pada AM/FM-nya Tuhan Yesus, yaitu puji-pujian. Bahwa setiap jemaat-Mu melewati pelataran, masuk ke ruang kudus, bahkan ke ruang Maha Suci dalam waktu yang secepatnya karena waktu kami terbatas di sosial media. Tuhan, Engkau yang menyambut setiap jiwa, setiap hati yang terpuruk sekalipun, yang tidak layak bahkan. Kau jemput satu persatu, masuk ke hadirat-Mu, dan Kau akan ubahkan. Sekali kami masuk, kami tidak mau keluar lagi selama-lamanya. Dan kami mau berada tetap di dekat Tuhan. Dan kami percaya hidup kami aman. Kami undang hadirat-Mu dengan hati yang teduh. Terima kasih Yesusku. Oh, betapa rindunya kami akan Engkau. Setiap hari, setiap waktu.
saat ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk menyembah. Jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, Yesus Kristus. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allah.
Shanamaya Sanana Idaramaya Sanamaya 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 Thank you God. Kami bersyukur. Yes Lord. Buat penyertaan-Mu, buat mujizat-Mu, buat perkenanan dan berkat-Mu. Thank you Lord. Yeah. Yes Lord. Kasih-Mu Bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesus, Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. bawa kami dekat. Kasih-Mu Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia,
bawaku dekat padamu. Yes, Lord. Kami angkat hati menyembah, Kau yang termanis, Kau yang termulia, hanya Yesus, hanya Yesus, bagian kami. Hanya Kau, Yes. hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu, selalu Kau, hanya Kau yang ku sembah. Oh, suci, suci, layak, Yesus Kau layak, sungguh ku cinta Kau, hanya Kau Yesus, hanya Kau, hanya Kau
suci, Kau suci Tuhan, suci, suci. Sungguh Kau layak, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau suci Tuhan, suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Di rumah Anda, di kamar Anda, angkat tangan sekarang. Ada atmosfer surga, saya tahu Yesus ada di sini. This is the presence of God. Minta dia penuhi. Let him feel you. Biar dia memenuhimu dengan hadiratnya, dengan roh sucinya. Oh Jesus, oh Jesus. Only you are the author of my faith. Only you are the giver of my life. Only you are the author of life. Only you are the giver of my entire joy. Only you I find my peace. Only in you I find my strength. Only in you, hanya di dalam-Mu saja ku temukan kekuatan dan kuasa. Damai sejahtera melimpah. Kaulah yang memulai perkara mulia. Kau akan menyempurnakan dan sampai akhirnya hanya Engkau. You are the author of my life. Masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Oh, jangan ragu, jangan bimbang, Tuhan kuduskan. Just enter the presence of God. Shingana mata kamayana nayana pata kama shekina raya, shekina ramata, shekina rama, shekina kabaya kana ya, shekina marakaya, shekina rama. Oh, nana ya, nana nana ya, nana ya.
sungguh ku cinta ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tidak ada yang lain selain Kau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan.
satu di hatiku. Tuhan Yesus, sampaikan firman-Mu, kuasa pujian kami rasakan, Tuhan juga beri kami kuasa firman, agar kami mengalami terobosan dalam kehidupan kami masing-masing secara pribadi, maupun per family, masing-masing keluarga dan gereja. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman yang tidak panjang, renungan singkat saja. Saya mau lebih banyak fokus ke berkhotbah besok waktu kita ibadah online di gms.church/streaming. Besok topik tema yang saya bawa berjudul Berkat Setelah Krisis. Ini adalah part 2 setelah minggu lalu. Nanti kita akan belajar langsung dari firman Tuhan, dari cerita Ayub, bagaimana kita bisa dibela sama Tuhan. Pembelaan Tuhan itu gimana sih rasanya? Wujudnya apa? Nah, besok saya ceritakan gimana Ayub mengalami pelipat gandaan. 2 kali lipat semua yang dulu hilang Tuhan kembalikan. Ya? Jadi jangan lupa untuk beribadah besok. Let's get serious with Jesus. Dan kalau Anda belum subscribe juga YouTube, bisa subscribe supaya Anda terupdate, karena koleksi-koleksi dari koleksi khotbah-khotbah saya, baik khotbah yang singkat maupun renungan yang pendek maksudnya, atau khotbah yang panjang, semuanya ada di sana. Let's get serious with God. Let's fill our head. Mari kita isi hati, pikiran kita, isi hidup kita dengan firman Tuhan, karena firman itu berkuasa. Nah, sekarang saya mau sharing tentang kuasa pujian. 2 ayat saja, Mazmur 149. 2 pasal terakhir Mazmur. Mazmur 149, ayat 5 dan 6 saja. Hari ini kita banyak memuji-muji, nyanyi-nyanyi. Ya. Judulnya, kalau di Alkitab kita, bahasa Indonesia, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Ini soal puji-pujian. Mazmur 149 ayat 5 dan 6 bunyinya, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata 2 di tangan mereka. Ayat yang kelima, biarlah orang-orang saleh, itu Anda dan saya, yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita ini ada yang punya. Biarlah orang-orang saleh seperti Anda dan saya beria-ria dalam kemuliaan. Learn, we must praise Jesus in public. Kita harus belajar untuk memuji Tuhan di tempat umum. Ayat ini bicara beria-ria dalam kemuliaan, in the glory of the church, dalam kemuliaan gerejanya. Belajar untuk bisa ekspresikan dalam bentuk nyanyian sekalipun suara nggak merdu. Mungkin tangan terangkat, bersujud, berlutut, ada banyak cara untuk mengekspresikan cinta pada Tuhan yang diajarkan dan diteladankan di dalam kitab suci. Ya, nah kita harus rajin memuji Tuhan, ya, in public, in the glory of the church. Jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah. Memang bisa sih nyembah Tuhan sendiri-sendiri, tapi ada fungsinya yang tidak tergantikan ketika kita menyembah Tuhan dan memujinya di tengah-tengah saudara seiman. Puji Tuhan untuk saat teduh hari ini juga termasuk pujian korporat. Ya, belajar memuji Tuhan di tempat umum. Lalu belajar memuji Tuhan di tempat privat. Alkitab mengatakan di ayat 5b, biarlah mereka, yaitu Anda dan saya, bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka, in the privacy of our bedroom. Yang tadi in the glory of the church, sekarang in the privacy of the bedroom. Jangan hanya mampu memuji Tuhan ketika asyiknya rame-rame, ketika di tengah orang banyak. Tapi waktu sendirian, kita tidak membiasakan diri atau tidak punya gaya hidup untuk memuji. Enak loh memuji Tuhan sendiri, intim sekali. Kalau nggak bisa musik nggak apa-apa. Bisa nyalakan lagu kan, ada banyak cara. Kita bisa mendengar lagu sambil menyanyi, singing along namanya. Ya, karaoke sorgawi. Yang penting kan hati kita memuji Tuhan.
Enak loh memuji Tuhan sendiri itu, apalagi kalau suara nggak merdu. Orang lain nggak bisa kritik kita, sebab Tuhan pasti sayang dan tambah sayang melihat kita memuji Dia. Tuhan nggak bisa lebih mengasihi kita, kasihnya sudah sempurna, tapi lebih sayang, lebih dekat maksudnya, ya kan? Memuji Tuhan itu mendekati Allah, dan waktu kita memuji Tuhan, problem kita menjadi kerasa lebih kecil, terasa lebih ringan, karena yang kita elu-elukan adalah Tuhan. Coba ya, lihat ada orang yang mengalami problema, kemana-mana ceritain problemnya melulu. Fokusnya ke masalah selalu. Jadi terus dibesar-besarkan masalah itu. Bukannya malah pergi, orang itu malah depresi. Apa yang Anda ucapkan berulang-ulang dan terus muliakan dan agungkan, itu yang akan kerasa di dalam jiwa Anda. Nah, kalau kita terus memuji Tuhan kan kita terus bicarakan tentang Tuhan Yesus. Tentang atributnya, apa yang Dia lakukan, sudah lakukan maupun akan lakukan, janji-janjinya kita nyanyikan. Lama-lama yang terasa adalah kuasanya. Problema tetap ada, tapi kita memperoleh kuasa untuk menanggulanginya. Bahkan untuk bisa menguasainya. Kata kuasa itu kan menguasai. Kalau Tuhan memberi kita kuasa atas problema kita, berarti kita yang menguasai problem kita, bukan masalah yang menguasai kita. Memuji Tuhan itu memberi kita kuasa untuk bisa mengatasi masalah. Belajarlah untuk memuji Tuhan di tempat umum, belajar untuk memuji Tuhan di tempat privat, di atas tempat tidur mereka. Ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Indah. Pujian pengagungan ada di kerongkongan, pedang bermata dua di tangan. Apa maksudnya? Kok bisa berbarengan ya? Di kerongkongan ada pujian, di tangan ada pedang. Gampang. Siapa yang siap syukur, dia pasti akhirnya siap tempur. Tuhan tuh nggak pernah kasih pedang dulu, tapi pujian di kerongkongan. Rahasia kemenangan itu hati yang memuji, bukan kemampuan kita. Itu dia. Makanya Tuhan itu suruh kita sering memuji Tuhan, baik di tempat umum maupun tempat privat. Supaya kita itu tangannya siap tempur, hati harus siap syukur. Tapi pujian pengagungan di sini, kata pujian pengagungan ini dalam bahasa Inggrisnya, let the high praise of God be in their mouth. Pujian pengagungan ini bukan sembarang pujian. Pujian pengagungan ini high praise, pujian yang sifatnya tinggi. Apa itu high praise? High praise itu satu artinya korban pujian. Kenapa disebut high praise, pujiannya tinggi? Karena kita lagi rendah. Kenapa disebut high? Karena kita hatinya lagi low. Lagi nggak kepingin nyanyi, buka mulut aja ketemu orang sama sekali. Aku hindari. Rasanya kepingin seperti burung unta itu loh, kepala ditaruh di tanah lalu hilang lenyaplah seluruh dunia. Tapi kenapa firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Waktu memuji itu semakin susah, itu justru jadi korban pujian. Semakin wangi di hadapan Tuhan. Waktu nggak kepingin memuji itu, justru pujilah Tuhan. Korban pujian, high praise, let the high praise of God. Nanti kan goyang tuh seluruh penjara seperti Rasul Paulus dan Silas. Kata high praise di sini, pujian yang tinggi, arti keduanya bukan hanya hati kita low, makanya pujiannya tinggi. Arti keduanya adalah song in the night atau lagu, tulis ini, lagu pujian, lagu pilihan Tuhan. Hah? Lagu pilihan Tuhan? Iya, kita bisa nyanyi 5 lagu di gereja atau waktu saat teduh 3-4 lagu contohnya. Ada satu lagu Tuhan akan bertahta di atasnya. High praise itu adalah salah satu lagu itu dipilih Tuhan untuk menjadi jembatan atau menjadi tanggamu langsung di-asyir ke sorga. Gak selalu lagu yang sama setiap kali loh ya, bisa ganti-ganti. Setiap orang juga berbeda-beda. Ada 5 lagu dinyanyikan di gereja, lagu kedua menjamah seseorang. Ada orang yang lagu keempat itu yang membuat lepas segala bebannya. Ada orang yang baru lagu pertama di pelatarannya langsung dibebaskan Allah. Ada orang di lagu terakhir baru terjamah. Pokoknya akan ada satu di antara lagu-lagu yang kita nyanyikan untuk memuji Tuhan yang akan menjadi high praise atau pujian tertinggi. Mu hari ini. Di atas pujian itulah Tuhan khusus bertata untuk membawamu ke, tanda kutip, ke sorga. Membawamu naik ke level hadirat Allah. Seperti seolah-olah tiba-tiba dibawa ke alam yang berbeda. Atau tiba-tiba Kristus turun dalam situasimu. Itu dia, itu artinya high praise. Lalu pujian pengagungan ada di dalam kerongkongan kan?
pedang bermata dua di tangan. Wow, dahsyat ini. Pedang bermata dua di tangan. Tulis baik-baik di hatimu. Kuasa pujian selalu berujung pedang bermata dua di tangan. Maksudnya, kuasa pujian itu selalu ujungnya adalah kuasa firman. Udah gitu aja. Makanya saya sebelum baca Alkitab selalu memuji-muji Tuhan. Selalu berdoa dulu. Bukan berarti kalau puji-pujian PAW, Praise and Worship itu adalah acara untuk mempersiapkan khotbah. Bukan loh ya. Bukan berarti kalau kita itu memuji Tuhan itu supaya untuk mempersiapkan pengkhotbahnya, naik ke mimbar, lalu sharing firman Tuhan. Bukan. Masing-masing itu beda. Oke? Tapi ada korelasinya. Orang yang suka memuji, firman Tuhan berkuasa dalam hidupnya. Kalau orang itu dikuasai firman, pasti suka memuji Tuhan. Bukan berarti pujian mempersiapkan firman. Enggak. Ada hubungannya. Ingat, kuasa pujian selalu berujung kuasa firman. Mau mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidupmu, apa yang Tuhan katakan dalam hidup Anda terjadi dan digenapi? Pujilah Tuhan, hai jiwamu. Pujilah sungguh-sungguh. Give God the high praises He deserves. Berikan pada Tuhan pujian pengagungan yang layak Dia terima. Mari kita agungkan Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan seperti ini. Simple. Memuji Tuhan itu nggak perlu fasih lidah. Cukup katakan, Jesus, I love you. Gampang kan? Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. High praise to God. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali lagi. Jesus, I love you. Yes, I do. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Nyanyikan dari awal. Mari kita agungkan Tuhan. Give Him the high praises He's worthy of. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. The seasons may change, still your love will remain. Jesus,
Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Lagu mana high praise Anda? Di lagu mana hari ini, di saat teduh ini, ditemukan tangga Yakubmu ke sorga, bertemu Yesus, berjumpa muka dengan muka, Yesus turun ke dalam situasimu, ke dalam kondisi Anda. Mungkin lagu tadi, mungkin lagu yang berikutnya. Yang penting, hati ini komitmen untuk memuji, dan hanya ada satu renungan saja, yaitu kebaikan Tuhan. Hanya ada satu nyanyian, Mazmur jiwa kita yang dipenuhi dengan cinta kepada namanya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita seperti ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, ini komitmen hati. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ini komitmen kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
selagi ku ada. Let's give the Lord the high praise He deserves. Berikan padanya pujian pengagungan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini komitmen hatiku, ini renunganku. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, Yesus yang ku cinta. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Biar manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ulurkan tangan ke depan. Ini kontak iman. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dengan jubah puji-pujian. Setiap kami mulai hari ini, di saat teduh ini, kami satu persatu dilahirkan ke dalam DNA baru. Kami semua tanpa kecuali, bisa musik atau tidak, semua akan menjadi pemuji. Including me, termasuk kami, termasuk saya secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami akan lihat terobosan, where there is praise, there is victory. Di mana ada pujian, di situ ada kemenangan. Tuhan memberitahu pada saya untuk sampaikan pada satu orang anak muda, doamu dijawab sama Tuhan, menguping sedikit dalam hadiratnya, papa mama akan diberkati, so don't worry. Anda merasa, ada anak muda yang merasa guilty, merasa terbeban sekali kondisi ekonomi ini gimana, sekolah juga belum selesai kuliahnya. Tapi bukan masalah kuliahnya bisa atau enggak, tapi dia terbeban tuh papa mamanya. Let me tell you, Tuhan suruh saya beritahu kepada Anda, papa mama sebentar lagi yang diberkati because of you. Papa mama diberkati karena Anda. Karena Anda. Nanti lihat ya, sebentar lagi ada berkat. Ada kelenjar seperti benjolan tapi dari air semuanya, saya tidak tahu itu apa. It's gone in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus. Mium di dalam kandungan itu pergi di dalam nama Yesus. Ada juga ada keluhan di area kewanitaan. Mungkin karena itu atau tidak, saya tidak tahu, tetapi ini bersamaan sekarang kata-kata berikutnya. Aku tengking itu dalam nama Yesus, problem itu akan over, tidak akan masalah. Anda tidak akan kesakitan lagi di area abdomen atau di area perut, itu di dalam nama Yesus. Nanti kalau sudah selesai, lewat waktu ini Anda bisa cek ke dokter, dokter akan mengkonfirmasi apa yang Tuhan lakukan. Saya melihat tulang yang S di bagian punggung seperti itu, dan sehingga hip Anda atau pinggul Anda tidak sama tingginya dan bahkan kakinya juga. Saat ini juga ketika saya bicara, kaki itu bergerak di dalam nama Yesus menjadi sama, bukan karena kakinya sama panjang, tapi karena hipnya diperbaiki Tuhan, karena pinggulnya diperbaiki. Dan saya melihat S itu tiba-tiba lurus dalam nama Yesus. Anda sekarang merasakan bahkan ada bunyi kertakan di dalam nama Yesus Kristus.
satu punggung yang bengkok itu sekarang diluruskan oleh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu wanita yang sedang hamil, hamilnya sudah cukup di atas 5 bulan tentunya, dan sudah diberikan diagnosa bahwa nanti anak itu lahir dengan kebutuhan khusus. Aku reverse itu di dalam nama Yesus, bukan salah dokter, jangan benci medis, mereka hanya melakukan tugas mereka sesuai ilmu pengetahuan, tapi yang Tuhan lakukan ini supranatural. Dalam nama Yesus, bayimu akan lahir normal. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Ulurkan tangan tetap ke atas untuk menerima doa berkat ini. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis, 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 kau dengar. Yesus, manis kau dengar. Tuhan dan hatiku bersuka. Terimalah berkat dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Besok ibadah online, tak peduli dari gereja mana, masing-masing biarkan membiasakan diri beribadah. Tuhan Yesus sertai setiap ibadah kebaktian online umatmu di seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga. Lord, bless your people. Berikan pada kami hati yang haus dan lapar selalu. Terima berkat dari Roh Kudus, terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord, puji Tuhan. God bless you. God bless you.